biar semua bergabung. Saya buka sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah pemodelan dan simulasi. Agenda hari ini saya nanti akan memberikan contoh dan cara penyelesaiannya ya, langkah-langkah penyelesaian dari simulasinya. Terus sama nanti di akhir kalian saya minta untuk praktek sendiri dengan studi kasus yang saya bedakan sedikit lah. Supaya kalian bisa langsung mencoba, jadi nggak hanya mendengarkan dari saya. Soalnya kalau misalnya langsung mencoba atau pengalaman langsung tuh biasanya lebih ngena dan lebih bisa lama diingatnya gitu. Semua sudah presensi. Terus tadi siapa? Oh ya, Mas Dandi bilang kalau yang kemarin minta penundaan udah bisa ini ya, masuk ke Siakadu ya. Nanti saya bantu. Udah bisa, Bu. Nanti saya bantu untuk apa namanya? Presensi manual di Siakadu ya. Berarti dari minggu 1 ya sampai minggu 5 ya. Ini minggu 6 Iya, ya? Bu. Oke. Gitu. Bu, saya belum presensi, Bu. Iya, nggak apa-apa, Brian. Presensi aja dulu. Oh iya, Bu. Oke. Sebentar. Oke. Saya share screen ya. Alhamdulillah. Oke. Kalian di rumah berat badan naik nggak? Naik, Bu. Parah, Bu. Alhamdulillah tetap parah, Bu, naiknya, Bu. Kalau yang tetap tuh gimana ceritanya? Saya naik loh. Saya setiap nge-zoom tuh saya ngeliat pipi saya kok makin gede. Sama aja, Bu. Gak apa-apa, Bu. Tandanya bahagia. Ya, Bu, bahagia, Bu. Kalau cantik tuh dari lahir saya emang. Mohon maaf nih. Alhamdulillah. Cantik, Bu. Say. Oke, kita masuk ke sistem inventory ya. Simulasi sistem inventory. Nah, ini coba kalian perhatikan. Ada yang baru masuk. Oke. Gambar ini ya, causatic diagram ending inventory. Di situ ada beginning inventory, kemudian ada production, ada demand, dan ada ending inventory. Nah, ini bisa diambil kesimpulan bahwa ending inventory itu dipengaruhi oleh beginning inventory, produksi, dan demand atau permintaan ya. Ini kalau dirumuskan itu seperti ini di next-nya. Nah, ini. Untuk mencari ending inventory, maaf, kepencet. Untuk mencari ending inventory itu, beginning inventory ditambah oleh produksi dikurangi demand. Ya, ini harus kalian pahami betul. Jadi kan sesuai dengan gambar ini ya. Ending inventory itu rumusnya beginning inventory ditambah produksi dikurangi demand. Ya. Gitu aja, nggak sulit kok. Oke. Kemudian ini ada contoh. Coba kalian resapi ya, saya bacakan.
Perusahaan Mantel memproduksi komponen otomotif. Perusahaan ini baru menerima kontrak untuk pembuatan water pump. Jika diketahui kapasitas produksi dari water pump sama dengan 100 unit per shift, perusahaan akan memproduksi water pump sebesar 200 unit jika beginning inventory deaksen 50 unit. Demand water pump berfluktuasi antara 80 sampai 130 unit per hari. Jika dilakukan pengamatan selama 5 hari kerja dengan demand acak, maka tentukan kapan diperlukan shift tambahan jika diinginkan agar beginning inventory e-aksen 50 unit. Buatlah grafik dari jawaban itu nanti ya, yang akan meliputi hari, kemudian produksi terhadap inventory dan jumlah produksinya. Harus digarisbawahi bahwa kita memberi batasan waktu selama 5 hari. Ya, 5 hari. Ada yang mau nyatet kah ini? Atau kita mulai saja langsung ke Excel-nya? Kapasitas produksi water pump-nya 100 unit per shift. Nah, dia akan memproduksi water pump sebesar 200 unit jika beginning inventory-nya adalah 50 unit. Sedangkan demand dari water pump itu fluktuatif antara 80 sampai 130, artinya nggak selalu 80 dan 130, tapi bisa jadi 80, 90, 120, 110, 100, 130. Pokoknya antara 80 sampai 130. Kita lakukan pengamatannya selama 5 hari. Yang ditanyakan adalah kapan kira-kira diperlukan shift tambahan jika diinginkan agar beginning inventory-nya itu E-aksen 50 unit. Gitu. Kalau kalian masih belum mudeng, kita langsung ke Excel-nya. Sebentar. Supaya bisa nampilin 2 gitu nggak bisa ya kalau Zoom itu ya. Share screen semua, Bu. Share screen semua ya, bisa ya? Bisa, Bu. Coba. Sama ini. Nggak bisa. Portion of screen. Bisa nggak? Muncul nggak? Muncul, Jadi Bu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Tapi kalau saya bagi 2 gini muncul nggak? Muncul nggak? Betul, Bu. Sedikit. Muncul juga. Oh, kalau di Muncul jadi tapi agak ngezoom. Oke, wait. Berarti tetap pakai yang itu aja. Gini, muncul. Maksudnya muncul dua-duanya, soalnya muncul, Excel-nya muncul nggak? Atau Excel-nya Enggak, tab? Bu. Excel Excel-nya aja. cuma Excel dikecil, Bu. Oh iya, ke kanan kan? Maksud saya ke kirinya itu mau ditampilin PPT-nya. Berarti 2 layar nggak bisa nih yang. Ya oke lah, tak apalah. Tadi udah ada yang nulis soalnya belum? Belum ya? Ya wis lah. Yes, Bu. Iya, di share screen, di grup tah. Kok di share screen, di screenshot. Oke deh, biar kalian nggak ngeblank. Tak screenshot dulu, tak share di grup. Minta tolong Dandi sama Nungki ya, yang share di grupnya. Oke. Udah saya share, Bu. Apanya? Screenshotannya. Iya. Oke, mantap. Oke,
Kalau gitu kita masuk ke Excel-nya aja langsung. Tung ting. Muncul Excel-nya? Muncul, Bu. Oke. Ini tadi Muncul, saya Bu. udah nyoba-nyoba ya. Biasa sebelum saya tes, saya share ke kalian, saya tes dulu. Nah, tadi kan kita kasih batasan pengamatannya 5 hari ya. Jadi di kolom pertama ada day ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita mau cari tahu kan beginning inventory, demand, production, sama ending inventory-nya. Nah, demand ini tadi kan bilangnya fluktuatif antara 80 sampai 130. Ya kan? Awalnya tadi tuh saya mau bikin pakai rumus randomnya Excel itu loh. Random between 80 sampai 130. Nah, tapi nggak tahu ya kalau kalian bisa nemuin caranya biar nggak berubah. Kalau setiap saya pencet enter atau saya ketik yang lainnya, dia itu berubah. Ya, kayak contoh nih ya. Range between 80 130. Ini kita ambil 5 misalnya. 5 kan? Nah, di drag ke bawah aja tuh udah berubah. Belum lagi kalau misalnya nanti saya nulis di sini 1 misalnya. Berubah gitu. Ya kan nanti jawabannya padahal kan kita tuh kan mau nyari di hari keberapa kita tuh harus menambah produksi jadi 200 gitu kan. Pertanyaannya tadi kan gitu. Akhirnya saya berpacu pada buku aja lagi gitu. Nah, di buku demand-nya dituliskan bahwa 120, 110, 130, 130, dan 80. Ya masih masuk akal sih, karena kan range-nya antara 80 sampai 130 gitu. Kita ikut buku acuan saya aja. Nah, nanti setelah ini kan saya kasih tugas yang ini yang sheet sebelahnya itu simulasi 100 hari itu. Nah, itu nanti demand-nya beda lagi range-nya. Nah, itu kalian tentukan aja ya, bebas. Pokoknya sesuai sama range-nya itu. Kemudian, kalian juga bebas sih mau ngasih rentang nilainya berapa. Kalau dari buku ini kan rentang nilainya kan 10. Jadi bulat semuanya. Tapi kalau kalian pengen yang bebas aja, pokoknya antara range tersebut, anggaplah range-nya tetap sama 80 sampai 130. Ya terserah bebas, kan pokoknya nanti yang saya lihat di hari keberapa saja harus menambah jumlah produksi. Oke, kita lanjut ke sini. Kemudian gimana caranya ngisi beginning inventory di hari pertama? Padahal di soal tidak dijelaskan gitu secara tersurat, tapi sebenarnya secara tersirat dijelaskan. Nah, mencari beginning inventory di hari pertama itu ada di kata-kata kalimat perusahaan akan memproduksi water pump sebesar 200 unit jika beginning inventory-nya D-aksen 50 unit. Gitu. Nah, berarti kita punya 50 unit untuk beginning inventory. Kemudian di bawah ada tulisan lagi. Kapan diperlukan shift tambahan jika diinginkan agar beginning inventory E-aksen 50 unit. Nah, untuk mencari beginning inventory di hari pertama, itu kita jumlahkan D-aksen ditambah E-aksen, yaitu 50 ditambah 50, alias di sini 100. Nah, ketika 100, berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan? Nih,
jika diketahui kapasitas produksi water pump sama dengan 100 unit per shift gitu. Nih ya, dua kalimat ini harus kalian ingat-ingat. Jika diketahui kapasitas produksi water pump sama dengan 100 unit per shift, perusahaan akan memproduksi water pump sebesar 200 unit jika beginning inventory diaksen 50 unit. Karena beginning inventory-nya 100, maka produksinya berapa? Bingung nggak? Bingung kah? Bingung. Bingung. Bingung, Bu. 400. Ini emang 400 ya, Bu. 400, Bu. 400. 2 kalinya, Bu. Kan 50, 100, Kan 50 demand-nya. 100, 400. oke. Gini ya. Gini loh. Beginning inventory itu kan berarti yang ada di gudang gitu ya. Anggaplah stok water pump yang ada di gudang. Nah, si perusahaan ini itu mempunyai stok di gudang di hari pertama itu masih 100. Habis itu demand atau permintaan nih ya, permintaan dari supplier anggaplah itu 120 gitu. Nah, dia itu harus produksi berapa supaya dia itu bisa memenuhi kebutuhan demand dan dia juga masih punya sisa untuk jadi stok di hari berikutnya. Gitu intinya. Nah, di sini kan beginning inventory-nya udah 100, demand-nya 120. Dan di soal dinyatakan bahwa setiap shift itu dia memproduksi 100 unit setiap shift atau setiap harinya. Seharusnya dia itu memproduksi 100 unit. Akan tetapi dia akan memproduksi sebesar 200 unit jika beginning inventory-nya itu 50. Gitu loh. Jadi ketika beginning inventory-nya 50 atau di bawah 50, dia baru akan memproduksi 200. Karena apa? Karena dia akan memenuhi kebutuhan demand yang pertama dan juga cadangan hari berikutnya untuk dia bisa memproduksi lagi. Jadi, kalau beginning inventory-nya 100, produksinya cukup 100. Gitu, guys. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, paham, Bu. Abu. Nah, mantap. Paham, Bu. Jadi kan kita ini kan sedang mensimulasikan ya. Namanya simulasi itu memang mengira-ngira gitu. Tidak boleh terlalu sedikit, juga tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit, kita bakalan kehabisan barang. Tapi kalau terlalu banyak, kita juga nggak punya tempat buat nyimpen. Itu kan prinsip dari usaha gitu kan ya. Jadi perputaran barangnya itu terus. Nggak ada barang yang ngendap di dalam gudang lama-lama. Dan juga nggak ada barang yang nggak bisa dikeluarkan atau habis di gudang. Gitu. Oke. Sekarang balik ke rumus. Rumusnya tadi adalah ending inventory, cara nyarinya, beginning inventory ditambah produksi dikurangi demand. Nah, berarti untuk ini ending inventory-nya berapa? 80. 80. 80. Mantap. 60, Bu. Oke, nah ini 80. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ending inventory ini akan menjadi stok untuk hari berikutnya. Berarti beginning inventory di hari kedua adalah 80. Gitu. Nah, sekarang beginning inventory-nya 80 nih. Berarti berapa yang harus diproduksi di hari kedua? 100. 100 ya. 100. Nah, berarti ending inventory-nya berapa nih? 70. 70. 70. Mau dikasih rumus nggak? Atau saya ketikin gini doang? Ingat nggak? Ingat ya? Nggak usah dikasih rumus ya? Rumus saja, Bu. Rumus Nah, aja, Bu. ini. Rumus, Bu. Biar bisa dipelajari, Bu.
Iya Bu, biar nggak ngulang-ngulang gitu. Enak Bu. Saya oke. Dek, berarti tadi apa? Ini ditambah ini. Aduh, 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 aduh. Ya, jangan marah-marah. Kurangi. Gitu kan? Ya. Oke. Oke. Berarti ending inventory di hari kedua 70. Sekarang itu akan menjadi beginning inventory di hari ketiga. Beginning inventory di hari ketiga 70 nih. Berarti produksinya berapa? 100. 100. Oke. Nah, ini mah jangan muncul dulu, belum ada isinya. Oke. Jadi ending inventory di hari ketiga itu 40 ya. Sehingga beginning inventory-nya di hari keempat 40. Nah, karena beginning inventory di hari keempat 40, maka produksinya berapa? 200. Betul, pinter. Yes, pinter kabeh. Nah, ketemulah 110 di hari keempat ending inventory-nya. Maka beginning inventory di hari kelima adalah 110. Kalau 110 produksinya berapa? Berapa itu? 100 Bu. 100. Betul. Akhirnya sulit sinyal kah? Masuk, keluar, masuk? Iya Bu. Ya wes. Tapi Oke. Ya nggak apa-apa kalau sulit sinyal, kameranya nggak usah dinyalain. Bu, saya masih bingung yang production ya. itu gimana ya Bu? Oh, oke. Ada yang mau bantuin Brian nggak jelasin? Kalau kalian bisa jelasin berarti kalian mudeng. Gimana tadi? Ya, silakan Arifah. Kalau beginning inventory-nya di atas 50 berarti 100. Kalau di bawah 50 berarti 200. Secara singkatnya gitu, Brian. Tapi kembali lagi ke soal ya, karena itu di soal sudah tertera bahwa seharusnya dia itu kapasitas produksinya per shift atau per hari itu 100 unit tok. Tapi dia akan memproduksi 200 unit jika beginning inventory-nya itu 50. Jadi ketika dia 50 atau di bawah 50, dia akan memproduksi 200. Ketika masih 60, ketika masih 70, 80, 100, bahkan sampai 100 ke atas, dia cukup memproduksi 100. Karena kembali lagi, demand-nya itu antara 80 dan 130 unit per hari, per shift. Gitu. Jadi dia nggak mau menimbun terlalu banyak dengan memproduksi misalnya ya udahlah tak produksi 200 semua wes akeh titik barangku tak produksi bendino 200 gitu misalnya. Itu dia nggak bisa karena kita sedang mensimulasikan supaya barang yang ada di gudang itu terus bisa keluar tapi juga kita nggak nyetok terlalu banyak barang mengendap di gudang. Gitu. Kembali lagi ke soal Brian sebenarnya kalau kayak gitu tuh. Ya Bu, paham Bu. Oke, mantap, paham. Nah, di sini pertanyaan utamanya tadi kan tentukan apa Mang? Kapan diperlukan shift tambahan jika diinginkan agar beginning inventory adalah diaksen 50 ya. Jadi hari keberapa kita memerlukan tambahan produksi? Hari keempat. Hari keempat. Betul, hari keempat. Nah, kayak gitu juga bisa. Kenapa? Ya, Vira. Mau tanya, berarti kalau produksi, kalau apa namanya, stoknya yang 50 pas gitu, berarti tetap di 200. 200. 100. Tetap 200.
200. Ya, 50 sampai 50 ke Iya. bawah itu 200. Dari situ kita bisa lihat grafiknya. Bisa toh ya bikin grafik ya? Ini kan tadi juga sudah saya. Bu, mau tanya, Bu. Ya. Siapa ini? Rizan, Bu. Oke, Beginning Rizan. inventory yang kok bisa 100, Bu? Yang awal. Ya, kembali lagi. Itu dari soal. Dari soal kalau kalian teliti nih. Dia ada kata-kata perusahaan akan memproduksi water pump sebesar 200 unit jika beginning inventory D aksen 50 unit. Jadi dia itu sudah memperkirakan bahwa dia itu punya 50 unit seenggaknya beginning inventory gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada kata-kata mana tadi? Kapan diperlukan shift tambahan jika diinginkan agar beginning inventory E aksen 50 unit. Jadi yang di soal pertama itu D aksen 50 unit, yang kedua E aksen 50 unit. Nah, untuk mencari beginning inventory yang pertama, di hari pertama itu rumusnya D aksen ditambah E aksen. Gitu. Nanti 100 itu juga bisa tidak 100, tergantung soalnya, tergantung D aksen sama E aksennya. Gitu, Riksan. Semua ada di soal, guys. Baik, Bu. Paham, Bu. Memang agak asing gitu ya, karena kita belum pernah. Kalau kita pahami kata-katanya memang agak jelimet, tapi kalau kita coba kerjakan di Excel gini, mudeng lah kira-kira kalau menurut saya. Oke. Nah, ini grafik sebenarnya hanya menunjukkan saja sih. Di hari keempat ya tadi ya, ini kan. Hari keempat itu produksinya itu jadi 200 karena dia beginning inventory-nya 40. Rahmatul Aulia aku mute dulu ya. Nah, ini yang biru ini menggambarkan beginning inventory, yang kuning ending inventory, yang ini demand-nya, yang ini produksinya gitu. Jadi di hari ke-4 ya, produksinya memang meningkat. Tuh, bateraiku mesti habis. Sebentar. Sebentar ya, saya ambil charger dulu. Agak jauh. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Maaf, tadi aku udah ngomong. Tapi masih Mau belum. tanya, Bu. Iya, silakan. Ini, Bu, yang demand itu loh, Bu, kan tadi kan kisarannya kan 80 sampai 130. Nah, jadi kan bisa
pilih Bu ya, pilih Bu ya tengah-tengahnya. Nah, itu tuh maksudnya pilihnya itu bebas terserah kita Kak Bu. Misalnya saya misalnya kalau nulisnya 80, 90, 100, 110 itu nggak apa-apa Kak Bu. Terus sama lagi Bu, ini kan juga ada yang sama Bu, 130 sama 130. Kalau misalnya udah dituliskan itu ditulis lagi nggak apa-apa tak Bu? Nah, oke. Tadi kan saya juga sudah ngomong di awal. Sebenarnya saya tadi mau pakai rumus randomnya Excel. Nah, tapi setelah di enter dia itu selalu berubah gitu. Nah, kalau selalu berubah ya kapan ketemunya kita bisa tahu kalau dia membutuhkan produksi 2 kali lipat di hari yang mana gitu. Karena dia akan selalu berubah. Nah, akhirnya saya berpacuan ke buku yang saya referensi ini. Nah, dia menuliskan demand-nya adalah segitu. Nah, nanti ini kan setelah ini kalian akan saya minta untuk mengerjakan simulasi yang 100 hari. Itu bebas, terserah sama kalian aja gitu. Tadi kan saya juga bilang kalau mau dikasih range 10-10 juga boleh gitu. Anggaplah nanti range-nya sama. Kalian mau nulis 80, 90, 100, 110, terus 120, 130, diulangi lagi 80, 90, 100, 110, 120, 130 boleh atau balik 130 terserah. Karena kan ini simulasi, terserah kita gitu. Nah, ya gitu. Jadi ini karena saya ambil dari buku nulisnya adalah 120, 110, 130, 130 dan 80. Kalau nanti sama demand-nya ya enggak apa-apa karena demand itu kan yang bisa kita mainkan gitu salah satu faktor dari simulasi yang bisa kita mainkan jadi terserah dari kita itu Reika bukan Demand itu enggak sesuai soalnya Bu ya? Iya Bu, makasih Bu. Sesuai soalnya ya sesuai soalnya Alrisdo kan tadi soalnya memang dinyatakan bahwa fluktuatif 80 sampai 130 unit per hari gitu. Jadi range ini itu sudah masuk di dalam soalnya 80 sampai 130 gitu. Masih sesuai sama soalnya. Gitu. Ya. Ada lagi? Jadi ini bisa kita simpulkan ya, tulis sini aja ya. Apa tadi? Tentukan apa tadi? Oh, kapan? Berarti diperlukan shift tambahan pada hari keempat. Gitu. Berarti kan shift-nya kan jadi 2 kali kan, karena kan biasanya dia 100 terus jadi 200, maka dalam hari itu dia harus 2 kali shift. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah jelas, sekarang coba kalian grafiknya itu otomatis Bu ya buatnya gitu. Iya, otomatis kok. Nah, ini sudah saya coba. Grafik ini tuh memudahkan kalau misalnya gini ya, kalau di perusahaan mungkin saya udah sering bilang kalau kadang pimpinan itu nggak mau tahu angkanya gitu. Dia cuma mau tahu ya udah berarti paling rame itu di hari apa gitu. Atau berarti setiap hari kita tuh harusnya produksi berapa. Jadi dia bisa lihat dari grafik itu. Bahwa yang rame di sini maka mungkin setiap berapa hari atau kita membutuhkan berapa mesin gitu misalnya untuk kedepannya misalnya supaya tidak terjadi shift yang 2 kali ini gitu. Tujuan dari simulasi itu kan itu toh sebenarnya. Jadi kita memprediksikan sesuatu hal gitu ya berdasarkan dari studi kasus yang kita amati. Kalau perusahaan ya perusahaan. Kalau waktu kemarin saya mencontohkan pom bensin ya pom bensin misalnya dia harus mungkin nambah mesin pom bensin gitu. Atau dia harus membuat line baris atau dia harus mengelompokkan ini khusus motor atau ini boleh motor dan mobil kayak gitu. Simulasi itu sebenarnya tujuannya adalah itu gitu.
Jadi melakukan prediksi ya, yang kebenarannya itu mendekati benar karena memang dilakukannya secara matematis ya. Kita mengubah data matematis yang ada di kenyataan, kemudian disimulasikan, kemudian disesuaikan dengan sistem nyatanya. Kan gitu kemarin saya kasih teorinya. Oke, kita lanjut mengamati yang tugas yang harus kalian selesaikan ya. Sampai jam berakhirnya kuliah aja ya. Sanggup nggak? Berarti jam berapa? 14.40. Oh, Tambahin aja, Bu. Iya Bu, ditambahi. Sampai jam 9, Bu. Bu Rindu mau tanya. tambahi Bu. Ya Bu, tambah Ibu. Takutnya nanti waktu ngumpulin PJ-nya itu, Bu. Apa? Ketiduran Bu PJ-nya Bu. Bukan. Maksudnya, Ya Bu, apa kemarin namanya, kan saya banyak ngantuk Bu. viral gitu. Kemarin kan selesainya kuliah jam 4 ya saya bilang ya, sampai jam 4 ya. Ya, kemarin sampai jam 4. Ya wes, kita lihat dulu lah soalnya lah, baru kalian nego. Nah ini tugas individunya. Saya masih ambil studi kasus yang sama. Perusahaan Mantel memproduksi komponen otomotif. Perusahaan ini baru menerima kontrak untuk pembuatan water pump. Jika diketahui kapasitas produksi water pump 100 unit per shift, ya masih sama toh. Perusahaan akan memproduksi water pump sebesar 200 unit jika beginning inventory di aksennya 90. Nah, ini udah berubah nih, tadi 50. Kemudian demand water pump fluktuatif antara 100 sampai 200 unit per hari. Nah, ini juga berubah gitu. Saya udah mainin nih di sini. Jika dilakukan pengamatan selama 100 hari, nah ini berubah lagi dengan demand acak, maka tentukan kapan diperlukan shift tambahan jika diinginkan agar beginning inventory aksennya 90 unit. Buatlah grafik hari produksi terhadap inventory dan jumlah produksi ya. Kalau grafiknya oke lah, sipirili lah ya. Nah, gimana kalian? Oke? Jadi di sini yang berubah harus digarisbawahi beginning inventory-nya ya. Di hari pertama dia berubah. Kemudian fluktuatif demand-nya berubah. Dan pengamatannya dilakukan selama 100 hari. Nah, ini di Excel sebenarnya sudah saya buatkan 100 hari. Mana? Nah, tinggal kalian isikan sisanya. Untuk demand terserah kalian. Jawabannya ini nggak akan sama nih, kecuali kalian copy paste ya. Sedih saya kalau kalian copy paste. Jawabannya nggak akan sama. Mungkin yang sama cuma beginning inventory, karena kalau demand-nya kan udah sendiri-sendiri. Kalian kerjakan antara 100 sampai 200. Terserah kalian mau menuliskan demand-nya berapa. Pokoknya harus digarisbawahi, pertanyaannya adalah kapan diperlukan shift tambahan jika diinginkan agar beginning inventory-nya aksen 90 unit. Gitu. Gampang kan? Bu mau tanya Bu, Ya, GG. untuk yang membuat grafiknya itu biar otomatis gimana Bu? Soalnya nggak pernah pakai Excel. Ini nanti kan ini nanti saya share nih Excel-nya supaya nanti tadi katanya biar bisa dipelajari, ini juga udah ada rumusnya. Ini nanti di Excel-nya kalian tinggal pilih mana yang nanti di apa istilahnya? Dikotai. Ada di sini nanti kalau kalian klik 2 kali nih ya, ini ada select data. Nah, karena saya sudah mengkotai yang ini, maka yang muncul ya itu tadi. Gitu. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Oke? Sampai jam 4 ya? Jam 4, Bu. Iya Bu. Jam 4 ya? Ya, Jam 4 Bu. ya?
Mantap, mantap. Oke, nanti tulis aja jawabannya di sini ya. Ini kayak gini, misalnya kalian misalnya tambah jadi pada hari keberapa kan nanti kalian yang nentuin sendiri toh. Diperlukan shift tambahan gitu ya. Oke? Bu, berarti itu shift tambahnya nanti kalau harinya 100 gitu bisa lebih dari 1 dong, Bu. Maksudnya Brian? Oh Kan iya. itu Iya, iya. paham. Berarti hari ke-1, hari ke-20 misalkan gitu ya, Bu? Bisa jadi kayak gitu. Betul. Oke. Oke, nih kalau clear nih saya share nih. Kalian boleh mulai ngerjakan. Oke ya. Katanya ada yang kesulitan masuk ya. Ini tadi Dandi menyampaikan. Sepertinya memang partisipan saya ini 100 limitnya. Kalian kan 50 lebih ya. Nah, nanti mungkin sharing-sharing sama temennya ya yang nggak bisa atau yang masih belum mudeng gitu. Sharing teori, bukan sharing jawabannya. Oke? Dicoba sendiri. Wis tau enak-enak kalau nyoba sendiri. Jangan copy paste. Nanti kalau copy paste kalian dapat ilmunya lah copy paste lah. Ya? Dicoba. Melatih ketelitian kalian juga. Oke? Ini ada loh ini anunya, skripsinya. Kalau kalian mau tahu pemodelan dan simulasi, tapi nggak tahu dia cukup populer atau enggak kalau di UNESA. Saya soalnya kebetulan juga belum pernah bimbing. Tapi ketika saya S1 dan S2 dulu, S2 sih lebih ininya. Ini adalah apa ya, topik yang populer pemodelan dan simulasi ini. Gitu. Utamanya buat kayak saya yang nggak bisa ngoding ini, itu pasti nyarinya yang gini-gini aja, yang kita bikin prototype untuk prediksi something gitu. Oke? Bu Rindu bimbing skripsi toh, Bu? Belum Rian, belum boleh. Kalau nggak salah kemarin ada sosialisasi simulasi. Memang boleh mahasiswa yang mengajukan dosen pembimbingnya itu siapa. Misalnya nih ya, dosen bimbing pertama saya, pembimbing kedua misalnya kalian siapa tahunya Bu Gea misalnya, atau Bu Gea nomor 1, saya nomor 2. Tetap tapi nanti approval-nya itu di Kaprodi. Nah, karena kebetulan saya ini belum AA, jadi dosen tuh banyak ininya guys, step-step yang harus dilewati untuk layak menjadi ini itu banyak. Nah, saya itu masih ada satu step lagi, yaitu asisten ahli yang belum saya lewati. Ketika nanti saya bisa mendapatkan predikat asisten ahli, baru saya bisa membimbing skripsi gitu. Jadi semuanya ada aturannya. Gitu. Kalau sekarang bisanya jadi Oh iya, Bu. pembimbing DPA, ya, perwalian ya, kalau nggak salah. Kemarin saya Ya, Bu. dapat anak wali soalnya. Oke ya, clear ya. Bagi-bagi sama temennya. Kalau ada yang nggak mudeng, tanya-tanya silakan gitu. Tapi dicoba sendiri ya, please dicoba sendiri. Oke? Siap. Oke, Bu. Kalau gitu nanti saya share lewat PC ya, Dandi sama Nungki. Nanti diteruskan ke kalian, PPT sama Excel-nya. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, silakan kalian lanjutkan untuk mengerjakan tugasnya. Saya rasa cukup pertemuan hari ini. Format pengumpulan sama kayak kemarin aja ya, Mas Dandi sama Mbak Nungki ya. Dijadiin satu gitu aja ya. Oke lah, saya anggap iya, oke. Oke, saya akhiri. Terima kasih kalian sudah hadir. Sehat terus, happy terus ya. Isi waktu kalian sama hal-hal yang bermanfaat ya. Nggak apa-apa nonton Netflix, drakor juga bermanfaat, tapi ada porsinya lah. Jangan lupa tugas-tugasnya juga dikerjain. Ya, mungkin bukan tugas dari saya, mungkin tugas-tugas dari dosen yang lain yang lebih complicated.
jangan diremehkan gitu ya. Anggaplah kalian tetap kayak rasanya kayak kemarin kuliah offline terus tetap sama lah ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Kalau mata kuliah saya siap-siap terus kejutan aja ya harinya ya. Nanti tergantung, pokoknya saya sesuaikan. Semoga kita tetap bisa terus video conference. Soalnya kalau PDS ini kedepannya nanti ini terus rumus-rumus lagi gitu. Jadi enaknya lewat video conference ya. Tapi kalau memang saya benar-benar nggak bisa, ya saya mohon dimaklumi gitu ya. Terima Iya, kasih. Bu, nggak apa-apa, Bu. Iya, terima kasih semuanya. Saya Sama-sama, akhiri. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua ini Waalaikumsalam. berkah buat kita semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bye, Bu. Iya, sama-sama. Sarangi. Sarangi.